Pernah nggak sih kepikiran, kok aplikasi web zaman sekarang bisa cepet banget ya rasanya, instan dan mulus gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sihirnya React.js. Kita akan lihat gimana caranya dia bisa update tampilan secepat kilat. Ini konsep yang penting banget loh dalam pemrograman berbasis web. Jadi, pertanyaan utamanya adalah gimana sih caranya React bisa update UI seefisien itu tanpa perlu reload satu halaman penuh? Apa sih rahasia di balik performa yang kelihatannya, ya, ajaib ini? Jawabannya, ternyata ada pada cara React mengelola setiap pembaruan. Oke, siap ya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia agenda kita nih buat ngertiin cara kerja mesinnya React. Pertama, kita lihat dulu masalah utamanya, yaitu si DOM ini. Terus kita bongkar solusi super cerdas dari React yang namanya Virtual DOM. Habis itu kita bakal lihat proses render 3 langkahnya, siklus hidup komponen, dan yang paling penting, gimana cara kita ngasih sedikit trik biar proses rendernya jadi makin ngebut. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum ngomongin solusi kerennya React, penting banget buat kita paham dulu, masalahnya apa sih? Kenapa React ini sampai harus dibuat? Nah, ceritanya semua ini berawal dari satu tantangan besar di dunia web development yang lama. Oke, jadi biang keroknya itu adalah si DOM asli. Bayangin deh, DOM itu kayak struktur bangunan asli yang udah jadi. Nah, kalau kita mau ubah sesuatu, sekecil apapun, itu prosesnya mahal banget. Ibaratnya, cuma buat mindahin satu jendela, kita harus bongkar pasang sebagian tembok. Nah, di dunia browser, proses ini namanya reflow dan repaint. Dan ini benar-benar bikin aplikasi jadi lemot dan nggak responsif. Nah, kalau ngubah bangunan aslinya itu ribet dan lambat, terus gimana caranya React bisa secepat itu? Disinilah kejeniusan React muncul. Jawabannya ada pada sebuah ide brilian, semacam tiruan atau cetak biru cadangan yang kerja di balik layar. Dan inilah dia jagoannya, Virtual DOM atau biasa disingkat VDOM. Jadi, VDOM ini bukan halaman web yang kita lihat ya. Anggap aja ini tuh kayak replika ringan dari DOM asli. Sebuah cetak biru dalam bentuk data JavaScript yang ada di memori. Karena cuma data, React bisa ngotak-ngatik VDOM ini, wah dengan super cepat. Coba lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri ada DOM asli. Prosesnya lambat, berat, dan butuh banyak tenaga. Sementara di kanan ada Virtual DOM. Cepet banget. Kuncinya itu karena semua kalkulasi perubahan terjadi di memori dulu, React jadi nggak perlu repot-repot mengganggu DOM asli setiap ada perubahan kecil. Efisien banget. Nah, proses cerdas ini punya nama keren, rekonsiliasi atau diffing. Gini alurnya. Setiap kali ada perubahan data, misalnya state atau props, React nggak langsung panik ngubah tampilan. Santai dulu. Pertama, dia bikin VDOM versi baru di memori. Kedua, dia bandingin tuh VDOM baru sama VDOM yang lama, buat cari bedanya di mana aja. Proses ini cepet banget. Nah, setelah ketemu perbedaannya, baru deh React ngelakuin satu kali serangan terkoordinasi buat ngubah DOM asli cuma di bagian yang perlu aja. Cerdas kan? Oke, tadi kita udah lihat alur kerja VDOM-nya. Sekarang yuk kita zoom in sedikit lagi buat lihat gambaran besarnya. Gimana sih proses render ini berjalan dari awal sampai akhir, dari pemicu sampai akhirnya muncul di layar kita. Jadi, seluruh siklus rendering di React itu bisa kita pecah jadi 3 fase utama. Gampang kok ingatnya. Pertama, ada fase trigger atau pemicu. Ini pas awal mula render dijadwalkan. Kedua, fase render. Disinilah React manggil komponen-komponen kita dan ngitung, oke, apa aja nih yang harus berubah. Dan yang terakhir, fase commit, yaitu saat React akhirnya nerapin semua perubahan itu ke DOM asli. Trigger, render, commit. Itu dia jantungnya mesin React. Nah, ingat kan tadi kita ngomongin soal rekonsiliasi atau diffing, proses perbandingan freedom lama dan baru itu? Nah, proses ajaib itu terjadinya di fase render. Disinilah React bekerja keras di belakang layar, membandingkan cetak biru lama dan baru buat nemuin cara paling efisien untuk update UI. Oke, selain proses render, ada satu konsep lagi yang penting banget buat kita ngertiin rendering, yaitu siklus hidup komponen atau component life cycle. Biar makin kebayang, Anggap aja setiap komponen di aplikasi kita itu kayak makhluk hidup. Dia punya 3 fase kehidupan. Pertama ada mounting, ini fase kelahirannya, saat dia pertama kali muncul di DOM. Terus ada updating, ini fase dewasanya, di mana dia bisa berubah-ubah karena ada data baru. Dan terakhir, ada unmounting, ya saatnya dia pensiun atau dihapus dari DOM. Nah, dari 3 fase tadi, fase updating inilah yang bakal paling sering kita lihat.
Ini yang bikin aplikasi kita jadi dinamis. Terus, apa sih yang bikin komponen itu update? Ada 3 pemicu utamanya. Pertama, state-nya berubah. Kedua, props yang dia terima dari komponen induknya berubah. Atau ketiga, ya simpelnya, karena komponen induknya lagi ngerender ulang, jadi dia ikutan. Oke, sekarang kita udah tahu nih cara kerja mesinnya React, gimana VDOM bekerja, dan apa aja yang bisa memicu render. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita sebagai developer bisa bantu React biar kerjanya makin efisien dan nggak boros tenaga? Ini dia nih, masalah utamanya, render yang sia-sia. Jadi gini, secara default, kalau sebuah komponen induk ngerender ulang, semua komponen anaknya itu pasti ikutan di render ulang. Titik. Nggak peduli props mereka berubah atau nggak. Ini kayak efek domino, tapi efek domino yang boros sumber daya komputer. Tapi tenang, React udah nyiapin senjatanya buat kita ngatasin efek domino ini. Kita punya beberapa jurus optimasi. Yang pertama ada React.memo. Ini buat membungkus komponen supaya dia nggak render ulang kalau propsnya sama persis. Terus ada use callback. Ini buat mengingat sebuah fungsi, biar nggak dibuat ulang terus-terusan. Dan yang terakhir use memo. Ini buat mengingat hasil dari sebuah perhitungan yang berat. Intinya sama, kita kasih tahu React, yang ini nggak usah dikerjain lagi ya, soalnya nggak ada yang berubah kok. Simpelnya gitu. Kutipan dari Muhammad Ridwan ini benar-benar ngerangkum inti masalahnya dengan pas. Konsep dasarnya simpel, state berubah, maka komponen akan di-render ulang. Dan perubahan ini bakal menjalar ke bawah, ke anak-anaknya. Nah, disinilah tugas kita sebagai developer. Kita harus pinter-pinter ngelola aliran render ini supaya aplikasi kita tetap kencang. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Gini. Dengan kita paham soal siklus render ini, kita jadi punya kekuatan buat nulis kode React yang jauh lebih baik dan efisien. Kita nggak lagi cuma sekedar nulis kode, tapi kita benar-benar ngerti apa yang terjadi di balik layar. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Seiring React sendiri jadi makin pintar, fokus kita sebagai developer selanjutnya harus kemana ya? Untuk bisa bikin aplikasi yang performanya benar-benar di level dewa?